serta pegawai staf tata usaha yang juga telah berhadir pada pagi hari ini. Pertama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara pengibasan kepada Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SMK Negeri 1 Sekepayar tentang modul 1.4 budaya positif. Syukur alhamdulillah kita panjatkan, mudah-mudahan kita akan mendapat syafaatnya di hari kemudian kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya di sini sebagai moderator acara ini akan menyampaikan susunan acara kita pada pagi hari ini. Yang pertama, nantinya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Artauli Butar-Butar SPD. Kemudian yang kedua, pembukaan acara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sekepayar, Bapak Dr. Randus Bagiman MM, tentang modul 1.4 budaya positif. Kemudian yang ketiga, persembahan Mars Guru Penggerak. Yang keempat, pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Jasrima Bakti Silalahi SPD GR. Yang kedua nantinya akan disampaikan materi oleh Ibu Santi Oktiana SPD. Selanjutnya nanti yang ketiga, pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Sri Puji Utami SPD IGR. Dan yang selanjutnya yang keempat, pemaparan materi yang disampaikan oleh Ibu Siti Masyara SPD. Kemudian yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, penutup. Nah, jadi itulah susunan acara kita pada pagi hari ini, yang mana mudah-mudahan pada pagi hari ini acara kita akan dapat berjalan dengan lancar. Masuklah kita pada acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Artauli Butar-Butar SPD. Kepada Ibu, saya silakan dengan segala hormat. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, sekarang berdiri. Masuklah kita acara yang kedua, yaitu pembukaan secara resmi oleh Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sekepayar, Bapak Dr. Randus Bagiman MM, tentang modul 1.4 budaya positif. Kepada Bapak kami persilahkan dengan segala hormat.
bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang kami muliakan, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama menyampaikan puja dan puji syukur kita bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat karunia hidayah kepada kita sekalian. Dari ini kita dapat melaksanakan acara sosialisasi program guru penggerak sekaligus implementasi daripada pengibasan calon guru penggerak di SMK Negeri 1 Sukapayang yang kita cintai ini. Selanjutnya yang saat tidak dengan saya, mari juga kita menyampaikan salawat dan salam kepada Roh Junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kiranya dengan memperbanyak salawat kita akan menjadi golongan umatnya dan mendapat syafaat dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu sekalian, maka saya buka secara resmi program guru penggerak implementasi pengibasan modul 14 tentang budaya positif. Saya buka secara resmi. Demikian yang saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Bapak Ibu, saya tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang ya. Kalau di jam saya ini jam 11 kurang 20 menit ya. Nanti Bapak Ibu sekalian tolong ikuti, saya pesankan sekali lagi itu sampai pada pagi hari ini dengan secara resmi. Selanjutnya masuklah kita kepada acara yang ketiga, yaitu persembahan Mars Guru Penggerak. Kepada Bapak Ibu hadirin, kami persilakan untuk berdiri. Mas Guru Penggerak sama ya Pak? Sama semua. Seluruh Indonesia Pak. Bergerak untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan.
Silalahi SPDGR. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Ya, terima kasih kepada moderator kami Ibu Karuniasa Margolang SPD. Masuklah kita Bapak Ibu ke pemimbasan acara inti. Sebelumnya kami di sini berempat. Di sini kami CGP Angkatan 4 Kabupaten Asahan SMK Negeri 1 Sekepayang melakukan kolaborasi untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Sekepayang. Seyogianya ini sebenarnya tugas mandiri Bapak Ibu, tetapi karena ini topiknya sama, ya kan, modul yang kami imbaskan sama, maka kami kolaborasi bersama teman CGP, ya, yang satu sekolah di sini, tetapi kami beda fasilitator, ya, beda PP pengajar praktik juga. Jadi supaya jangan berulang-ulang dan Bapak Ibu juga jangan bosan kan, karena kalau saya nanti menyampaikan, Bu Santi juga menyampaikan, Bu Siti juga menyampaikan, Bu Puji juga menyampaikan hal yang sama, mungkin Bapak Ibu nanti yang pertama aja yang serius, yang kedua nanti udah mulai gelisah itu, kan begitu kan? Nah, jadi kami coba berkolaborasi memberikan yang terbaik. Kami di sini berempat sama Bapak Ibu. Kami di sini sebagai narasumber di sini sama posisinya, ya, narasumber untuk mengimbaskan kepada Bapak Ibu. Jadi sebagai umat manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sudah layak dan pantas kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkatnya kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk dapat menghadiri undangan kami yang disetujui oleh kepala sekolah. Kita dapat di sini berkumpul tidak kekurangan suatu apapun. Jadi kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu tentang modul ini, budaya positif. Kami tadi sudah memperkenalkan diri, ya, dan Bapak Ibu pun sudah kenal. Jadi sebelum sampai ke sini, kami di sini Bapak Ibu mohon maaf bukan untuk menggurui Bapak Ibu sekalian. Kita adalah sama-sama pendiri. Kami di sini hanya sebatas berbagi. Bukan kami di sini berdiri karena kami lebih dari Bapak Ibu, bukan. Tetapi kami hanya sebagai guru yang senang untuk berbagi. Ya. Jadi di sini modul ini modul 1A4, ya, budaya positif. Budaya positif. Bapak Ibu mungkin sudah berpikir ini apa sih budaya positif, ya kan? Mungkin ini tidak sesuatu yang asing, tetapi arah budaya positif ini kemana nanti kita lebih belajar lagi lebih dalam seperti itu. Boleh Bu dilanjutkan? Saya lebih baik berjalan-jalan ya, biar lebih biar jangan ngantuk, ya kan? Karena kalau nanti berdiri di tempat bisa ngantuk saya. Ya. Jadi ini Bapak Ibu, ya, apa yang dimaksud dengan budaya positif, ya? Budaya positif. Jadi kalau kita berpikiran positif pasti kita merasa enak gitu. Artinya kita tidak merasa terbeban, ya kan? Apalagi kalau kita ibaratnya sering berpikiran positif, Bu, kita semangat, jauh dari penyakit. Tapi kalau sudah pikiran kita negatif saja, sama orang di jalan pun kita mau ke sekolah negatif terus, ya kan? Bisa itu nanti jadi masalah ke kesehatan, bisa nanti konsentrasi yang kurang seperti itu. Jadi bagaimana menumbuhkan budaya positif ini? Tetapi sebelum kita ke situ, kita bahas dulu apa sebenarnya pengertian dari budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Jadi di sini Bapak Ibu, kita melakukan suatu pemikiran-pemikiran positif sehingga ini akan menjadi keyakinan kita. Jadi sebagai pengantar seperti kita sebagai guru, kita yakin dalam diri kita bahwasanya dengan kita datang ke sekolah itu lebih awal atau sebelum jam masuk kita sudah berada di sekolah, ya kan? Kita bisa mempersiapkan perangkat pembelajaran kita sebelum masuk ke kelas. Itu bukan karena takut kepada kepala sekolah, bukan takut kepada hukuman, tetapi kita lebih menghargai diri kita sebagai guru, sebagai pendidik.
sebenarnya aku ini harus seperti ini, seperti itu. Jadi ketika itu sudah kita lakukan secara terus menerus, sehingga itu nanti menjadi kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itulah, kebiasaan-kebiasaan positif itulah yang menjadi keyakinan. Jadi tahapan yang paling rendah itu sebenarnya peraturan Bapak Ibu. Tahapan yang paling rendah itu peraturan. Tahapan yang paling tinggi itu adalah ini, keyakinan. Kalau sudah keyakinan katanya itu lebih dari peraturan. Kalau peraturan itu dilakukan apabila ada tekanan, ada hukuman, ada ancaman seperti itu ya. Tapi kalau sudah keyakinan katanya tidak ada penegak hukum ataupun tidak ada pengawas, itu tetap akan ibu bapak lakukan karena itu sudah keyakinan. Itu berhubungan dengan iman, ya kan? Tidak ada melihat, tetap akan kita lakukan. Nah, jadi inilah yang kami imbaskan ya, budaya positif ini, dan dampaknya nanti terhadap murid adalah menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Inilah yang harus kita ubah Bapak Ibu kepada anak didik kita, mengubah peraturan-peraturan menjadi suatu keyakinan-keyakinan kelas. Lanjutkan Bu. Ya, hal yang akan dibahas dalam materi budaya positif ini, yang pertama itu konsep disiplin dan motivasi tadi, keyakinan kelas, pemenuhan 5 kebutuhan dasar, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini nanti kami bergantian ya, CGP yang dari satu sekolah ini nanti untuk membawakannya. Inilah hal-hal yang harus kita bahas pada pertemuan ini. Lanjutkan. Ya, konsep disiplin dan motivasi ya. Konsep disiplin dan motivasi. Jadi ini untuk mengawali pertemuan kita, ini sedikit ada pengertian tentang disiplin ya. Makna disiplin ini diambil dari bahasa Latin ya, artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ya, makna kata disiplin ini telah berubah ya. Tadi secara bahasa Latinnya kan ini kan belajar arti disiplin ini. Nah, tetapi kita beranggapan bahwasanya disiplin ini adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kita beranggapan bahwasanya kamu nggak disiplin, sementara kalau di situ bahasa Latinnya kamu tidak belajar. Itu sebenarnya. Tapi kita sudah mengambil ini menjadi kebudayaan kita secara umum, secara general ya, sehingga kita kecenderungan untuk menghukum anak didik begitu. Kamu tidak disiplin, kamu menghukum. Jadi timbul apa? Ketika dilakukan hukuman, bukan dalam artian mencari latar belakang kenapa dia melakukannya, kenapa ini bisa terjadi, apa langkah-langkah yang dia lakukan untuk mengubah dirinya sendiri, apa yang harus dilakukannya, tetapi kita lebih ke arah hukuman, sehingga mengakibatkan siswa tersebut ya di dalam kelas merasa tidak nyaman ya, dan dia akan tidak menghargai kita, dan bahkan dia bisa jadi juga ya dendam, marah, ataupun ya bisa berakibat yang lain-lain seperti itu. Sehingga ya apabila kita sudah tanamkan konsep budaya positif, maka ketika kita melihat permasalahan di suatu kelas ataupun di suatu sekolah, kita akan berpikir bagaimana mencari solusinya, bukan mencari siapa yang melakukannya, siapa yang salah, tidak, tetapi sama-sama kita untuk membangun komunikasi bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah seperti itu. Ya, ini sudah step berapa, 5. Oke, ini sudah step 5. Dilanjutkan sama rekan kami CGP ya, Bu Santiana, lanjutkan. Ya, langsung Bu. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut ya untuk slide selanjutnya. Di sini ada tentang teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita ketahui bersama seorang manusia itu supaya dia disiplin ada motivasinya. Tapi setelah yang tadi disampaikan
disampaikan Bapak Kepala Sekolah tadi ya kan, motivasi itu ada dua ya kan. Ada dia intrinsik atau internal, ada eksternal. Jadi kalau dia yang internal itu berarti berasal dari dalam diri kita sendiri. Sementara kalau dia eksternal itu adanya dukungan atau dorongan dari orang lain atau dari luar. Bisa dia lingkungan, ya kan? Kita sebagai gurunya atau yang lainnya. Itu namanya eksternal. Jadi di sini Bapak Ibu, menurut teori motivasi ini, yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau dukungan. Jadi seseorang atau anak, saya mencontohkan siswa aja ya. Anak, kenapa dia disiplin? Mungkin dia ingin menghindari adanya hukuman. Contohnya ini ya, setiap pagi siswa kita kan kalau terlambat dihukum kan, ya kan Bapak Ibu. Contohnya di sini Pak Alfi yang sering melakukan sebagai PKS kesiswaan Bapak Ibu. Gitu ya. Nah, jadi Bapak itu sering memberikan hukuman berupa misalkan membersihkan toilet atau yang sekarang lagi booming sekarang sekolah kita meratakan halaman dengan pasir. Nah, kalau kita melakukan terus-menerus seperti itu di otak atau di pikiran anak, aduh, kalau saya terlambat nanti saya dimarahi Pak Alfi, nanti saya dihukum. Jadi untuk besok saya nggak terlambat lagi lah, saya akan cepat supaya menghindari ketidaknyamanan tadi, hukuman tadi, supaya tidak kena hukum. Jadi berarti di situ ada motivasi eksternal yang didapat si anak. Dari siapa? Dari guru yang memberikan hukuman. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi seseorang atau anak untuk menimbulkan motivasi disiplin tadi supaya dia disiplin, adanya motivasi eksternal dan internal, namun untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, apa di situ kan ada clue-nya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Maksudnya begini, apa yang terjadi apabila anak itu tidak melakukan perintah dari si guru tadi? Kalau misalkan dia nggak membersihkan toilet atau tidak membersihkan sampah misalkan, apa yang terjadi? Pasti dia kena marah. Jadi karena dia takut anak ikut, maka dia besoknya tidak terlambat seharusnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua yang hampir sama, untuk mendapatkan imbalan atau kalau kita bilang di sini penghargaan. Kalau contoh sederhananya seperti ini Bapak Ibu, saya selalu memberikan reward kepada anak. Nah, nanti mau ngasih soal nih, ada 3 soal di papan tulis. Nah, kira-kira siapa nanti yang mau maju ke depan? Kalau kalian maju dan hasilnya benar, nanti akan Ibu kasih nilai plus untuk mata pelajaran Ibu. Jadi tugas harian kalian pada pagi hari ini mungkin 100. Itu termasuk penghargaan kan? Imbalan. Jadi anak itu berpikir, oh ya, saya harus semangat ini karena adanya penghargaan atau imbalan yang diberikan Ibu guru kepada saya apabila saya mampu mengerjakan tugas. Nah, itu termasuk motivasi apa? Internal apa eksternal? Pastinya eksternal. Karena adanya imbalan yang diperoleh dari orang lain, bukan kesadaran diri sendiri. Seharusnya siswa itu, ya kan, ada atau tidak ada imbalan yang diberikan guru, dia harus tetap mengerjakan tugas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai dengan harapan kita. Nah, ini yang seharusnya yang dimiliki oleh anak didik kita. Karena ini adalah motivasi internal. Ya, anak ini mau jadi apa sih ke depannya? Mau seperti apa? Bahkan kebanyakan di sekolah kita, siswa itu cita-cita aja mereka nggak punya. Kayak mana mau memotivasi diri? Ya kan? Cita-cita aja nggak punya, ke depannya seperti apa? Nah, inilah tugas kita pada dasarnya untuk menumbuhkan itu. Ya, Bapak Ibu. Kalau misalkan motivasi internal pada anak itu tidak ada, kita boleh membantu secara
mendengar istilah itu. Mau di sekolah pasti ada peraturannya kan Bapak Ibu, di jalan, kemudian di rumah sakit, dimanapun kita berada pasti ada peraturan. Tetapi peraturan itu apa sih bedanya dengan keyakinan? Ya kan? Biasanya kalau peraturan ini dibuat oleh seseorang untuk ditaati, dipatuhi, atau sifatnya kayak memaksa. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Contohnya, kalau kita di kelas, sebelum masuk kan di awal semester kita berperaturan kan Bapak Ibu. Ketika masuk tidak boleh terlambat, pakai pakaian yang rapi, pakai sepatu, rambutnya rapi. Itu peraturan dari kita. Adakah di antara siswa itu yang terlambat? Nah, hanya sebagian yang mematuhi, ya kan? Berarti dia sifatnya masih paksaan. Jadi kalau dia keyakinan tadi itu kalau kita secara kosakatanya keyakinan, yakin, berarti memang sudah sesuatu yang berasal dari dalam diri. Berarti keyakinan kelas ini harus ada unsur motivasi intrinsik di dalamnya. Harus diyakini, harus ditaati, harus dipatuhi, dan harus dikerjakan. Makanya di situ mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas. Nah di sini ada 3 kalimat Bapak Ibu. Kita bisa lihat secara bersama. Yang pertama itu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Nah kalau secara bahasanya itu Bapak Ibu, kira-kira apa sih tujuannya kita pakai helm? Iya, untuk keselamatan. Yang satu lagi, supaya terhindar dari tilang polisi, ya kan? Jangan dipanggil polisi berhenti tengah jalan, nggak dirazia. Seharusnya begitu, kan itu peraturan ya kan? Peraturan harus memakai helm. Peraturan harus menerapkan 3M. Kemudian peraturan harus datang tepat waktu. Itu peraturan semua. Tetapi di dalam peraturan ini sebenarnya ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan yang harus kita terapkan pada diri kita sendiri. Tanpa adanya polisi, ya kan, kita harus memakai helm. Untuk apa? Keselamatan kita sendiri. Kalau memang kita sadar, ya kan. Tanpa adanya peraturan pemerintah menyuruh kita pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, seharusnya dalam kesadaran kita sendiri itu kita lakukan. Demi apa? Kira-kira Bapak Ibu. Apa nilai kebajikan di dalamnya? Kesehatan, keselamatan. Gak ada virus corona, kita pun wajib menerapkan ini semua. Ya kan? Memakai masker, di jalan, ya kan? Kemudian mencuci tangan. Supaya apa? Tidak kena bakteri ketika kita makan dan minum. Menjaga jarak, iya, supaya tidak tertular penyakit antara satu dengan yang lainnya. Itu memang harus kita lakukan. Kalau memang keyakinan itu kita jalankan, tanpa harus adanya peraturan. Kemudian ini harus tepat waktu datang, ya pasti. Kita sebagai guru juga, kita nggak mesti ada kepala sekolah baru kita rajin, ya kan Bapak Ibu? Iya, ada tidak adanya kepala sekolah harus tetap disiplin. Datang tepat waktu. Itulah kalau memang ada motivasi intrinsik di dalam diri kita. Makanya di sini untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai, keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Karena peraturan ini sifatnya memaksa Bapak Ibu. Tetapi kalau dia keyakinan, itu memang datang dari dalam diri kita sendiri.
religius. Kemudian menjaga kebersihan sekolah. Ya kan Bapak Ibu? Berarti ini adanya komitmen di dalamnya. Kebersamaan, tanggung jawab, itu nilai di dalamnya. Kalau menjaga kebersihan ini. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah kegiatan. Ini pasti unsur nilai religius ya. Aktif dalam pembelajaran. Iya. Seorang anak, seorang peserta didik itu, kalau memang mereka sadar akan kewajibannya, pasti mereka akan aktif dalam pembelajaran dan tertib pastinya. Ya, sementara yang B ini tidak kategori kesepakatan kelas, tetapi seperti kayak perjanjian. Kami guru dan murid yang saling menyayangi pasti. Kami murid yang semangat belajar. Jadi dia tidak seperti keyakinan kelas yang dibuat secara bersama seperti itu. Lanjut Bu. Nah, ini lagi ya. Sederet peraturan dan keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang ada di dalam suatu peraturan. Tanpa kita sadari sebenarnya setiap peraturan-peraturan tadi ada nilai-nilai kebajikannya atau nilai-nilai baiknya atau keyakinan-keyakinan kelasnya seperti itu. Contoh yang pertama di situ selalu kembalikan buku ke tempatnya. Pasti kita sering melakukan hal ini. Tapi kalau peserta didik kita masih tanda tanya ya Bapak Ibu. Nanti bukunya diambil dari lemari, tapi dibalikannya di mana kan gitu. Berarti di situ kalau misalkan selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti nilai kebajikan atau keyakinan yang dimiliki di situ adalah tanggung jawab. Berarti bertanggung jawab atas apa yang dilakukan. Dari awal diambil di mana, dikembalikan juga seperti itu ke tempat semula. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ada peraturan seperti itu. Jadi nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain dan diri sendiri. Kita pun sebagai guru nggak boleh ganggu-gangguan ya kan Bapak Ibu. Harus jaga jarak, apalagi yang sudah menikah. Mas pengerti ya lagi sekarang dengan media sosial. Kemudian yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti di sini ada unsur menghormati. Siapa yang dihormati kalau kita ada tempat waktu? Pimpinan. Coba nggak mungkin lah pimpinan yang datang dulu, baru gurunya 1 jam kemudian. Berarti kita nggak menghargai pimpinan. Dan adanya komitmen pasti. Ya kan Bapak Ibu? Dilarang melakukan kekerasan, artinya berantem, ya kan? Di situ nilai kebajikannya keselamatan, menghormati orang lain jelas. Kalau berantem di situ misalkan anak berantem ya kan, berarti ada salah satu yang nanti terluka atau bahkan semuanya. Dan tidak adanya menghormati orang lain di situ kalau misalkan terjadi perkelahian. Dilarang menggunakan narkoba, pastilah nilai kebajikannya adalah kesehatan kalau sadar pada diri sendiri. Tapi kebanyakan orang nggak sadar, enaknya aja yang dipikirkan tanpa memikirkan kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran kayak antrian ya. Nilainya apa? Menghormati orang lain dan sabar. Berarti selama ini kalau kita sudah membudayakan budaya positif yang pandai mengantri, ya kan? Berarti kita sudah melatih kesabaran. Kemudian gunakan masker, ya jelas tadi ya, untuk kesehatan dan keselamatan. Jadi gunakan masker itu kalau ada kesadaran dari dalam diri sendiri. Kalau enggak ya buka aja. Udah sakit kan gitu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Ya, itu demi apa? Keselamatan dan keamanan. Seperti itu. Oke, lanjut Bu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Nah, ini sering kita lakukan ini. Sebagai guru, kita sering melakukan hal ini, menghukum. Ya kan? Lebih sering menghukum daripada konsekuensi. Nah, kira-kira Bapak Ibu, mana lebih baik? Memberikan hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi paten. Jadi sebenarnya ada perbedaannya. Nanti untuk contoh akan dijelaskan oleh teman yang lain. Bapak Ibu, saya hanya bagian perbedaan saja. Di sini ada beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Karena kita sadari selama ini kita sering memberikan hukuman pada anak. Dan Bapak Ibu, kita selalu
Udahlah. Mau nggak ada hukuman, udahlah. Anak-anak itu pun jam 9, jam 10. Itulah, kita kondisikan dengan sumber daya manusia kita juga. Kita nggak bisa menyamakan siswa kita yang di Sungai Kepayang sama yang di Kisaran, bahkan yang di Medan, di Pulau Jawa dan sekitarnya, nggak bisa. Harus kita lihat juga kondisi sekolah kita ini, kondisi masyarakatnya, kondisi anak-anaknya. Nggak bisa juga kita lembut-lembut, kenapa terlambat anakku saya, aduh kita. Tetapi kita tempatkan juga diri kita, kira-kira masih bisa nggak kita arahkan dia, motivasi. Jangan langsung hukum aja, karena pada dasarnya hukuman itu tidak baik dilakukan. Kalau bisa itu ditiadakan, katanya begitu ya kan Bapak Ibu TDP, ditiadakan. Jadi apa yang kita lakukan? Memberikan motivasi hukuman. Nah, di sini perbedaannya, kalau dia hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau dia konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi. Sebenarnya 11-12. Tetapi kalau dia hukuman itu di bawah, konsekuensi itu agak di lantai 2-nya lah begitu. Agak bagus lah dia gitu. Kenapa di situ di hukuman dia menyakiti atau menyakitkan? Contohnya kalau kita memarahi anak, pasti kan keluar itu kadang-kadang bahasa kasar kita. Kepala kau begitu kan? Ya kan? Kemudian kita suruhlah dia nanti ngutip sampah dan membersihkan kamar mandi. Itu kan pasti ada perasaan emosional yang keluar sehingga menggores hati anak tanpa kita sadari. Berarti kita di sini belum bisa mengimbangi emosional kita, sehingga terlontarlah bahasa-bahasa atau apa namanya, pemukulan, pencubitan seperti itu. Jadi sifatnya menyakitkan, tetapi harus terjadi. Kalau ada konsekuensi terjadi, tetapi tidak menyakitkan, karena dia tidak bersifat memaksa. Disesuaikan dengan masalah yang terjadi. Walaupun hukumnya nggak bagus sekali, nanti ada lagi dijelaskan ya. Kemudian anak membenci kedisiplinan jelas. Kalau kita sungguh aja, anak-anak itu bakal kelemahan pun. Bapak ini bunyinya saya menghukum aja. Udahlah, masalah saya cabut dia. Itu. Tapi kalau dia kita kasih seperti konsekuensi, agak menghargai lagi. Kasiannya Bapak itu rasa anak aja, masih ada rasa juga. Kemudian, saya lewati ya, membuat anak sakit fisik maupun hati. Itu berkaitan sama yang nomor 1 tadi Bapak Ibu. Kalau kita hukum nanti dia secara fisik, kalau kita hukum sakit. Kalau kita mengucapkan kata-kata kasar, dia sakit hati, kan gitu kan? Dan waktunya lama. Pasti kita berpikir waktu kita sekolah dulu, ada nggak
depan orang banyak. Kemudian merasa dia tidak dihargai, padahal dia salah sebenarnya. Maka itu kita harus mengurangi sifat-sifat menghukum ini ya. Kemudian konsekuensinya, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ada di sini kata kuncinya sementara. Jadi tidak selamanya, karena dia sifatnya hanya seperti kita mengarahkan kembali anak itu, tidak langsung menjudge, kamu harus begitu, tidak. Tetapi diarahkan dia supaya dia lebih baik ke depannya. Oke, untuk yang ini akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Sri Puji Putari. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Bagaimana, masih semangat semuanya? Semangat. Oke, terima kasih. Jadi tentunya masih semangat semua ya untuk menggali informasi tentang budaya positif yang insya Allah akan kita terapkan di sekolah kita tercinta ini. Jadi Bu, Bapak Ibu, sekedar sharing. Sejujurnya ya, selama saya mempelajari modul budaya positif ini, ya saya merasa semacam refleksi ya. Saya merefleksikan diri bagaimana saya menjadi guru zaman dahulu, sebelumnya hingga sekarang itu jauh sekali Bapak Ibu perbedaannya. Tensi kita yang sering naik, ya kan, yang tensi darah yang tidak stabil, emosional itu tidak ada lagi yang kita rasakan ketika kita sudah menjalankan, ketika sudah kita menerapkan budaya positif tadi. Jadi saya sangat-sangat berharap mengajak Bapak Ibu guru untuk ayo kita sama-sama menerapkan budaya positif dalam lingkup kecil dulu, tidak apa-apa, di sekolah, di kelas dulu, ya kan. Setelah di lingkungan kelas kemudian kita akan beranjak ke lingkungan sekolah. Jadi dengan penerapan budaya positif ini saya sangat yakin dan percaya gurunya senang, siswanya senang, ya, kemudian prestasi belajar meningkat, kemudian apa yang akan kita capai itu pasti tercapai ya. Nah, jadi tadi di awal sudah Bapak Jasima menjelaskan tentang pengertian budaya positif, ya kan, secara rinci apa sih itu budaya positif, kemudian dilanjutkan oleh Bu Fitri tadi tentang motivasi, kemudian keyakinan kelas yang alhamdulillah kemarin sudah kami lakukan praktik baiknya dengan siswa-siswa kelas RPL, alhamdulillah, dan hasilnya itu luar biasa ya, feedbacknya juga luar biasa. Nah, tadi Ibu Santi sudah menjelaskan tentang konsep hukuman dan konsekuensi. Ya, sudah jelas perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Jadi setelah penjelasan Bu Santi tadi, kira-kira yang mana sih yang lebih baik kita terapkan, hukuman atau konsekuensi? Yes, ya, konsekuensi sudah pasti lebih baik. Kalau tadi Bu Santi menjelaskan tentang perbedaannya, yang koridor mana hukuman, koridor mana konsekuensi. Di sini saya akan menambahkan contoh nyata, ya, ini contoh nyata. Anggaplah kalimat-kalimat ini adalah cerminan kita semua, ya, sebagai guru. Nah, di sini tindakan guru, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Pernah? Jujur saja, pernah Bapak Ibu melakukannya? Nah, itu adalah hukuman. Ya, ini adalah hukuman. Saya juga pernah dihukum seperti itu dulu. Saya kira, wah ini supaya saya supaya saya tidak lupa mengerjakan PR, supaya ternyata sekarang baru saya rasakan efeknya nggak ada efek sama sekali ya. Jadi yang hanya terbayang capeknya, aku capek kali menulis satu buku penuh gitu. Nggak ada di situ nilai-nilai kebaikannya. Nah, itulah dia hukuman. Hukuman ini tidak mencerminkan hal baik setelahnya, ya kan? Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pernah Bapak Ibu? Pernah? Aku saja Ya, mungkin lebih ke guru PJOK ya. Pernah. Ya, atau ke siswaan kita. Iya, tidak apa-apa Bapak Ibu. Ini adalah pengalaman kita ya kan. Kita di sini sharing. Semua guru pernah melakukannya karena kita tidak tahu, ya kan? Nah, ini juga adalah bentuk hukuman, ya. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Ya, saya rasa juga pernah, ya. Jadi ini adalah hukuman, ya. Nanti bisa kita bedakan. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini terlihat jelas ini adalah konsekuensi. Kenapa? Karena dia harus bertanggung jawab penuh atas apa yang telah dia lakukan, ya kan? Ketika dia siswa kita mencoret buku temannya,
efeknya sama sekali, ya kan? Apa yang harus kita lakukan? Oh nak, kamu sudah mencoret buku temanmu, oke, kamu bertanggung jawab, silahkan ganti dengan buku yang baru sebelum kamu coret-coret tadi. Jadi dia merasa, oh iya, saya telah melakukan kesalahan, saya harus bertanggung jawab karena itu memang resiko, ya kan? Jadi kedepannya dia masih berpikir, sebelum aku mau mencoret, nanti aku mengganti, nanti aku rugi. Jadi konsekuensi itu akan menimbulkan semacam rem gitu dalam dirinya. Jadi dia merasa berpikir ya sebelum bertindak. Itulah dia konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ya mungkin sedang di kelas, suasana di kelas, kemudian dia menulis, kemudian menyenggol botol air minum temannya, ya kan? Kemudian ada genangan air di meja, ya kan? Nggak boleh kita panggil, kamu kenapa tumpah di sini? Berarti kamu orangnya sembrono, berarti kamu orangnya ini. Udah, sana keluar, saya jemur. Nggak boleh Bapak Ibu. Apa harus kita lakukan? Siapa yang melupakan ini? Nak, kamu lakukannya ya Bu. Oke, silakan cari lapnya, silakan kamu bersihkan. Ya, silakan kamu lap airnya supaya tidak mengenai buku-buku dan sebagainya. Jadi dia ada rasa tanggung jawabnya. Dia sudah melakukan suatu kesalahan, jadi dia bertanggung jawab atas yang dia lakukan tersebut. Kemudian, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pernah Bapak Ibu? Pernah. Nah, ya ini adalah hukuman. Apa yang kita dapat dari itu? Tidak ada. Pas dia buka sepatu, dia jalan, dia diajakin kawannya, dia merasa trauma, dia merasa malu, dia merasa kakinya panas, sakit. Gak ada pelajaran dari situ yang dia dapat, ya kan? Bisa jadi besoknya dia buat lagi, karena tidak ada unsur konsekuensi di situ. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Maaf ya Pak Alfi. Ya seperti ini contohnya. Jadi ini adalah hukuman, ya kan? Ini adalah hukuman. Jadi hukuman itu adalah kasta terendah sebenarnya dalam sistem pendidikan gitu. Nah, kenapa? Apa tujuan kita menghukum siswa? Gitu? Apa yang kita dapat rasa puas? Apa yang kita lihat? Apa yang kita peroleh? Apakah mereka berubah? Tidak, ya kan? Siswa terlambat. Apakah besok sampai dia tamat? Apakah tidak pernah terlambat lagi? Tidak, ya kan? Hari ini dia terlambat, kita hukum. Ya, besok terlambat lagi. Paling nanti dihukum, dijumlin bagus menit masuk. Dia berpikir seperti itu. Tidak ada nilai kebajikannya di situ. Karena konsep dia tidak melakukan perbaikan karena yang kita lakukan adalah hukuman bukan konsekuensi. Oke, next book. Nah, kebutuhan dasar manusia. Sebelum kita menetapkan hukuman konsekuensi, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia ada 5. Siswa juga termasuk manusia, berarti siswa kita juga harus butuh kelima kebutuhan ini. Yang pertama, kesenangan. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan bertahan hidup, kebebasan, dan juga penguasaan. Siswa kita misalkan mengganggu temannya ketika belajar, langsung kita panggil, kita marah-marah. Kita nggak tahu kebutuhan yang mana dia. Kira-kira kebutuhan yang mana dari kelima kebutuhan ini yang dia butuhkan? Kesenangan. Mungkin dia senang melihat temannya jengkel, ya kan? Ketika dia mengganggu, ya kan? Kemudian cinta dan kasih sayang. Sengaja dia pakai baju putih abu-abu di hari Sabtu atau Jumat. Kenapa? Supaya dipanggil guru, supaya ditegur. Kenapa? Karena dia merasa dia kurang kasih sayang. Di rumah orang tuanya tahu itu hari Jumat dan dia memakai seragam putih abu-abu, tapi orang tuanya tidak menegur. Kenapa? Karena tidak ada perhatian, tidak ada kasih sayang juga, tidak ada cinta dan kasih sayang. Orang tuanya nggak perhatian. Ya udah, mau pakai putih abu-abu, mau pakai batik, mau pakai apa silahkan. Ya kan? Kalau kita, ya kan, kita yang cinta dan kasih sayang kita ini terpenuhi, pasti ketika enak, ini kan hari Jumat, kok pakai putih abu-abu, kan pasti seperti itu. Jadi dia memang kadang sengaja melakukan itu karena dia tidak terpenuhi ini rasa cinta dan kasih sayangnya, ya kan? Kemudian ini kebutuhan bertahan hidup. Misalkan kasusnya di kelas ada teman yang makan, dicomot, ya kan, dimakan. Kemudian si anak yang dicomot tadi ngadu, Bu, si Anu mengambil bekal saya, mengambil makanan saya. Terus kita, oh kamu ya nggak sopan gini. Padahal kita nggak tahu ya, mungkin di rumah juga mereka memang nggak punya makanan gitu. Jadi kebutuhan bertahan hidupnya nggak ada, orang tua nggak kerja atau sakit. Kita harus tahu sampai ke situ Bapak Ibu. Jadi nggak boleh kita langsung menjudge, oh kamu nakal, oh kamu murid nggak sopan, oh kamu. Padahal kita harus tahu dulu kenapa dia melakukan itu. Kebutuhan yang mana yang dia nggak terpenuhi tadi. Iya Bu, orang
kebiasaan. Ada siswa yang suka bebas datang ke sekolah, ya kan? Bosan dia pakai sepatu hitam terus, atau bosan dia pakai seragam terus, ya kan? Kadang ada siswa dia pakai bawahan pramuka, pakai atasan putih gitu. Supaya apa ya? Supaya bebas saja nampak dia enggak bosan gitu dengan peraturan-peraturan tadi. Ya bisa kita panggil, nggak usah langsung, oh kamu pakai baju ini nggak nyambung, jemur. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu mana. Oh ternyata dia pengen kebebasan. Kita arahkan kebebasan yang mana nak. Kamu maunya di mana? Kemudian penguasaan. Penguasaan ini tadi seperti rasa dia pengen diakui, ya kan? Dia lomba futsal, dia jago di bidang olahraga futsal misalkan. Tapi di bidang akademik dia kurang gitu. Tapi semua guru menjudge siswa yang tidak pintar di akademik berarti bodoh. Padahal dia punya prestasi di bidang lain gitu. Atletik, futsal, olahraga dan sebagainya. Maka dia harus dipenuhi rasa penguasaannya, rasa ingin diakui itu harus terpenuhi. Oke, next Bu. Nah, setelah kita mengetahui kebutuhan dasar manusia tadi, di sini ada 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Ya kan? Kita lihat kita berada di posisi yang mana sekarang. Ya kan? Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama, penghukum. Kan saya bilang tadi ini adalah kasta terendah. Kenapa? Kita lihat dari sini. 5, 4, 3, 2, 1. Yang satu ini adalah kasta terendah. Makanya kalau kita suka menghukum siswa, maka kita berada di grade paling rendah. Itu penghukum. Nah, kenapa penghukum? Saya bilang, ayo kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Kita lihat bagaimana posisi kontrol ini menunjukkan fakta-faktanya. Yaitu yang pertama, kalau dia guru penghukum, maka gurunya itu akan berbuat apa yang dilakukan gurunya, maka dia akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Oh, kok terlambat ya, memang dasar kau. Kita keluarkan segala macam cacian, makian yang tidak baik, ya kan? Kemudian setelah itu apa? Kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Ini semacam ancaman, ya. Jadi guru penghukum itu selalu melakukan atau mengatakan hal-hal seperti ini. Kemudian hasilnya apa? Apakah dengan kita membentak-bentak siswa, apakah dengan kita menghukum siswa semuanya menjadi baik? Tidak. Mungkin kita pikir iya, oh besok nggak mungkin pasti takut gitu sama aku pasti. Padahal apa hasilnya? Memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, ya kan? Pasti dalam hati memberontak. Enggak pun ke depan kita, pasti dia memberontak ke depannya, ke temannya. Kita pernah kan dengar sekarang apa yang ibu itu, ini, ya kan? Dia memberontak karena dari hukuman kita itu nggak efek apa-apa ke hatinya. Gitu. Kemudian menyalahkan orang lain dan berbohong. Berbohong ini yang sering kita lihat. Kenapa kok terlambat? Iya Bu, bantu bocor. Padahal enggak, kalau nggak bocor. Kenapa? Nanti kalau aku bilang nanti aku terlambat bangun, pasti kena hukum, pasti ini. Jadi dia mencari alasan untuk berbohong gitu. Kemudian kaitan dengan dunia bertugas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia menganggap guru itu tahu cuma marah-marah. Jadi itu bukan dunianya. Kita sebagai guru itu bagaimana caranya supaya kita itu menjadi dunia bagi siswa kita. Ketika dia punya masalah, oh ada ibu itu kok. Ketika jadi kita itu bagian dari dunianya. Tapi kalau kita sebagai guru penghukum, maka murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kemudian muridnya pasti berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi, ya kan? Pasti seperti itu, ngedumel hatinya. Udah biar aja, diam aja. Paling nanti marah-marah lagi, capek dia diam sendiri. Pasti seperti itu kalau kita sebagai guru penghukum. Apa dampaknya pada murid? Mengulangi kesalahan, jelas di sini. Paling dimarahin mereka 15 menit selesai, besok buat lagi, nggak ada efeknya, ya kan? Kitanya capek, ya kan? Siswanya nggak ngaruh apa-apa, dan yang kita lakukan itu semua sia-sia. Nah, masuk ke posisi kontrol yang kedua, yaitu pembuat merasa bersalah. Coba kita refleksi diri, ada nggak kira-kira guru yang dalam posisi kontrol yang kedua ini? Bagaimana itu? Gurunya berceramah dan mengatakan, seharusnya bla bla bla, ibu kecewa misalkan. Walah nak, ibu udah capek menjelaskan, masa kalian nggak mau dengarkan? Jadi siswanya cuma merasa bersalah doang. Oh iya, itu udah capek. Hanya seperti itu. Jadi gurunya berkata seperti apa? Kamu seharusnya tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Gitu. Dia mengeluhkan semua apa yang dia rasakan supaya si anak ini merasa bersalah. Ibu tadi udah capek-capek udah datang kemari, masa kalian gini, masa kalian terlambat. Ya, dia hanya
gampang nih, supaya gampang nanti mereka memperhatikan saya. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya apa. Coba kita lihat. Gurunya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu, ya kan? Jadi dia merasa dekat sama muridnya, atau murid merasa dekat dengan gurunya. Ya kan sering seperti itu. Tidak ada jarak antara murid dan guru. Dia merasa hanya sekedar teman, berteman. Jadi semua yang gurunya katakan itu semacam mengungkit gitu, ya kan? Kemudian apa hasilnya? Ketergantungan. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas, dan murid yang berkata, saya pikir bapak itu teman saya, ternyata begitu. Nah, tiba ada masalah, ya kan? Si guru tadi memanggil siswa, kamu nak kenapa seperti itu, gini. Istilahnya gurunya tidak bisa membantu, misalkan tentang kenaikan kelas, ya kan? Gurunya ini tidak bisa membantu dia untuk naik kelas, pasti dia, saya kira tadi ibu teman saya kira ibu berpihak pada saya, ternyata, ya kan, ada rasa kecewa di situ, karena dia merasa dia sudah ketergantungan dengan guru tadi. Oh temanku kok, ibu itu bisa kok menyelesaikan masalahku, nggak bagus juga seperti itu, ya. Dampaknya pada murid apa? Lemah, tidak mandiri, tergantung. Nanti terlambat, ada ibu itu kok nanti yang bantu, ada ibu itu kok nanti yang menyelamatkan saya, yang memihak saya. Jadi kita boleh dekat sama siswa, tapi jangan pada posisi kontrol sebagai teman, ya. Kemudian posisi kontrol selanjutnya itu adalah pemantau, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Apa peraturannya? Kemudian hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan dulu peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kemudian dampaknya pada murid itu menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jadi pemantau ini juga tidak terlalu baik ya, sebagai guru kita laksanakan posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ini adalah posisi kontrol yang terakhir, dan menurut kami ini adalah posisi kontrol yang seharusnya kita lakukan, kita aplikasikan pada siswa. Itu adalah manajer, posisi kontrol sebagai manajer. Bagaimana sih posisi kontrol sebagai manajer itu? Kita sebagai seorang guru itu harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan, ya. Jadi bukan kita yang menjudge, kita hanya menanya. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Jadi kita nanya balik sama dia, dia melakukan kesalahan, ya kan? Nggak boleh kita bilang, nah kau salah, kau harusnya begini. Nggak boleh. Kamu tahu kamu salah. Oh nggak apa-apa, salah itu nggak apa-apa. Semua orang melakukan kesalahan. Jadi menurut kamu salah nggak? Iya bu, salah bu, misalkan dia bilang seperti itu. Jadi ketika kamu salah, apa solusi yang kamu tawarkan? Kita hanya bertanya-tanya, kita hanya menggali informasi saja. Biarkan dia menemukan solusinya sendiri. Ya. Jadi apa hasilnya? Hasilnya itu menguatkan pribadi. Jadi dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia menjadi pribadi yang tangguh. Kemudian murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif di dalam dunia berkualitas. Jadi dia nggak ketergantungan sama orang, ya kan? Dia nggak benci sama guru. Dia tetaplah individu yang kuat, karena ketika dia membuat masalah dia bisa menemukan solusinya sendiri. Kemudian apa kata murid? Bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, dan dampaknya pada murid itu adalah mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Sebenarnya posisi kontrol manajer ini ada hubungannya dengan restitusi, ya. Coba next. Ya, apa itu restitusi? Bapak Ibu pernah dengar nggak restitusi itu apa? Mungkin sebagian dari Bapak Ibu pernah melakukannya, ya, tapi tidak tahu apa sih restitusi itu. Nah, kebetulan kemarin, ya, beberapa waktu yang lalu kami pernah melaksanakan praktik baik, ya. Segitiga restitusi nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Siti. Jadi saya hanya jelaskan sekilas saja bahwasanya ketika melakukan praktek segitiga restitusi itu, saya, Pak JS, Bu Siti, dan Bu Santi mempraktekannya dengan dua orang siswa yang berbeda dengan dua kasus. Dan setelah kami mempraktekkannya, kami minta tanggapan dari siswa. Nah, setelah saya Ibu tadi melakukan restitusi, apa yang kamu rasakan nak? Kemudian si anak itu menjawab, Bu, seandainya semua guru melakukan proses restitusi ini atas semua masalah yang kami lakukan, mungkin Bu, kami sebagai murid itu merasa sangat dihargai. Kenapa nak? Iya Bu, karena kami nggak merasa dihakimi.
Jadi kalau di sini kan enggak, kalau udah berbuat salah begitu masuk kelas, kok dibully ya kan, dibully. Kalau restitusi ini enggak, dia kembali ke kelompoknya, dia kembali ke kelasnya dengan menjadi orang yang lebih kuat, karakter yang lebih kuat. Oke, saya salah, tapi saya sudah menyelesaikannya. Ya kan? Dia masuk ke kelas itu merasa tidak seperti tidak terjadi apa-apa. Dia merasa sudah menyelesaikan kewajibannya ketika dia sudah melakukan kesalahan. Jadi itulah dia restitusi. Nanti akan dijelaskan Bu Siti lagi mengenai segitiga restitusi, proses seperti apa yang kami jalankan kemarin. Next, Bu. Nah, ciri-ciri restitusi ada 9. Ya, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya kan, bukan untuk menebus kesalahan. Karena di sini kita akan menggarisbawahi bahwa semua orang bisa berbuat salah, siapapun bisa berbuat salah. Jadi membuat kesalahan itu bukan sebagai aib, tapi justru bagaimana caranya dengan kesalahan tersebut dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kemudian memperbaiki hubungan, ya, memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Jadi nggak boleh kita sebagai seorang guru siswa melakukan kesalahan, kamu harus gini, ya, kamu diskor, kamu harus membersihkan halaman. Kita tawarkan, oh kamu punya masalah itu ya nak, kira-kira apa sih yang bisa kamu lakukan? Ada nggak idenya? Kita tawarkan dia, biarkan dia sendiri mencari solusi bagi masalah yang dia hadapi. Tapi kita sebagai seorang guru tetap memantau, tetap memotivasi, kita arahkan supaya dia tetap berjalan di koridornya. Kemudian restitusi tadi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Ya, dia flashback ke dalam diri. Jadi bukan kita yang menunjuk, tapi dia sendiri yang melihat. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, ini ada hubungannya dengan 5 kebutuhan dasar tadi. Ketika dia melakukan kesalahan, kebutuhan dasar mana yang dia tidak terpenuhi, kemudian dia akan mencari sendiri kebutuhan itu yang dia punya. Kemudian restitusi adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ya, kami sudah membuktikan, ya kan Pak Desima, Pak Bu Siti dan Bu Santi, kami sudah membuktikan ternyata kita sebagai guru pun lega seperti itu. Begitu juga dengan siswa tersebut. Nggak ada hal-hal yang horor yang menyeramkan ketika siswa bermasalah, itu nggak ada. Ketika kita benar-benar menjalankan restitusi tadi. Kemudian restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Kita nggak boleh menyalahkan, oh kok mencuri ya tindakannya. Enggak, kita lihat karakternya, ya kan? Karakter dia seperti apa yang mendasarinya. Kemudian restitusi fokus pada solusi. Nah, ini yang paling penting. Kita nggak menyalahkan di sini. Nggak ada sedikit pun kita boleh bilang, oh kau pula nyala kayak gini, nggak boleh. Ya, jadi solusi. Nggak apa-apa nak, nggak apa-apa kamu melakukan kesalahan. Semua itu ada solusinya. Nah, menurut kamu dari kesalahan yang kamu buat itu apa kira-kira? Coba dulu ungkapkan. Dia sendiri yang mengungkapkan. Kalau dia sendiri yang mengungkapkan solusi, ya kan pasti dia akan bertanggung jawab dan dia akan komit dengan solusi yang dia sudah buat tadi. Ya Bu, saya selalu terlambat. Nah, jadi solusimu apa? Jadi saya bakal nanti seringlah Bu tidurnya lebih cepat, lebih awal. Oh iya, bisa. Kita yakinkan dia, bisa Bu. Ya udah, selanjutnya kita lihat saja. Dia akan lebih komit ketika dia membuat komitmen itu dengan dirinya sendiri daripada kita yang membuatkan. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah ini tadi, ketika dia kembali ke kelompoknya, dia ya udah dengan bangga, dia nggak malu, dia nggak minder gitu, dia nggak dibully. Kenapa? Karena dia sudah melakukan hal yang terbaik, sudah selesai dengan masalah yang dia punya dan dia sudah menghasilkan solusi yang terbaik. Saya rasa seperti itu. Untuk segitiga restitusi nanti akan disampaikan oleh Bu Siti Masyarakat. Terima kasih. Oke, Bapak Ibu masih semangat. Sekarang dulu kita. Makasih. Iya. Jadi sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sabar ya, Len. Masih lagi dipesan. Oh gitu. Nah, jadi Bapak Ibu, memang saya dulu sebagai seorang guru, bahkan sampai sekarang pun, sebelum saya mempelajari apa itu restitusi, saya akui, saya memang melakukan hukuman kepada siswa itu wajar, saya rasa seperti itu. Dulu saya juga menghukum siswa, saya suruh mereka berdiri di lapangan, saya suruh mereka apapun yang sesuai dengan rasa saya wajar. Waktu saya sebelum belajar apa itu restitusi, seperti itu. Nah, jadi ketika saya
belajar ketika saya mengikuti guru penggerak yang alhamdulillah manfaatnya sangat banyak Bapak Ibu. Jadi kami berempat di sini sangat mengharapkan kami akan selalu mensupport Bapak Ibu guru ke depannya untuk mengikuti guru penggerak angkatan ke-6. Ya. Jadi apapun yang Bapak Ibu butuhkan, kami siap support dalam hal tugas apapun itu ya Bapak Ibu. Jadi biar kita semuanya itu lebih baik ke depannya seperti itu. Nah, apa itu segitiga restitusi Bapak Ibu? Segitiga restitusi ini kita bertolak kepada 3 teori kontrol. Yang pertama itu kita menstabilkan identitas. Maksud menstabilkan identitas di sini, contoh, ketika seorang anak melakukan kesalahan atau seorang anak yang kita rasa mereka itu terkadang kan mau tidak mengerjakan tugas yang kita berikan, kadang kita marah sama mereka. Jadi yang perlu kita lakukan itu yang pertama kali itu adalah menstabilkan identitas. Jadi kita tidak boleh menjudge mereka, oh kamu salah, oh kamu kenapa seperti ini, nah itu salah Bapak Ibu. Jadi yang perlu kita lakukan itu pertama kalinya itu kita harus menstabilkan identitas dengan cara kita dekati dia, kita panggil si anak gitu. Nah, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas gitu. Jadi kita intinya kita itu harus melakukan pendekatan pada si anak. Jadi kita tidak boleh langsung marah sama si anak kan. Si anak jadinya apa ya namanya seperti disampaikan Bu Puji tadi akan marah dalam hatinya kepada kita kan seperti itu. Jadi yang perlu kita lakukan pertama kali itu menstabilkan identitas. Kita panggil si anak seperti yang kita lakukan ya Bu Santi, Pak JS, Bu Puji. Jadi kita tanya, nak kenapa kamu tidak mengerjakan tugas? Apa? Kenapa bisa seperti itu? Apa masalahmu gitu? Jadi itu yang harus kita lakukan pertama kali. Nah, kemudian setelah kita tanyakan apa yang menyebabkan dia seperti itu, karena kita kan satu tujuan kita tidak boleh menjudge dia salah. Yang kita cari itu adalah solusinya. Kenapa si anak ini seperti ini? Jadi dari 5 kebutuhan dasar ini apa yang tidak terpenuhi dari dia seperti itu. Nah, yang kedua, kemudian kita validasi tindakan yang salah. Setelah kita tanyakan, dia pasti iya Bu, saya salah. Iya Bu, saya mengaku, saya tidak mengerjakan tugas Bu. Artinya si anak itu memang mengakui, dia sudah mengakui kesalahan dia. Setelah dia mengakui, pasti ada alasan dia. Jadi di tahapan yang kedua ini, dia akan memberikan alasannya. Kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Kenapa dia datang terlambat? Seperti itu. Kenapa dia mungkin tidak mendengarkan kita pada saat kita menjelaskan materi? Mungkin ada yang menurut dia alasan itu masuk akal menurut dia. Karena setiap anak itu pasti berbeda-beda tingkat pemahamannya, tingkat cara berpikirnya seperti itu. Jadi pada tahap yang kedua ini si anak sudah pasti memberikan alasan. Pada tahap yang kedua ini tugas kita menanyakan, kenapa nak? Kenapa kamu seperti itu nak? Kenapa kamu tidak mengerjakan tugas nak? Apa kendalamu? Kenapa seperti itu? Jadi kita si anak kita panggil seperti yang kita lakukan ya Bu. Si anak kita panggil. Nah, kemudian yang ketiga kita tanyakan, menanyakan keyakinan pada si anak. Setelah kita tanyakan, nak kamu kenapa tidak mengerjakan tugas dari ibu? Pasti si anak itu memberikan alasan. Kalau saya kemarin itu mereka tidak mengerjakan tugas fisika, saya panggil si anak. Alasannya itu satu, Bu, saya tidak mengerjakan tugas dari ibu karena Bu, ketika saya pulang sekolah, saya bekerja Bu. Jadi waktu saya itu habis terbuang untuk bekerja. Itulah alasan dia. Ketika saya dekati, oh seperti itu. Berarti saya menangkap ada salah satu dari kebutuhan dasar itu yang tidak terpenuhi dari si anak. Mungkin bertahan hidupnya mungkin berbeda dengan anak yang lain seperti itu. Mungkin maafnya, mungkin ekonominya mungkin seperti bagaimana gitu. Makanya si anak ini apalagi diwajibkan bekerja seperti itu saya tangkap. Nah, ketika saya panggil si anak, alasan dia saya bekerja Bu. Jadi saya akui saya tidak mengerjakan ibu karena waktu saya itu habis bekerja. Gitu saya pulang sekolah Bu, saya bekerja mengkoncek katanya. Ya wajar ya Bapak Ibu karena memang di Sungai Payang ini rata-rata kerjaan anak kita yang mengkoncek ya Bapak Ibu. Nah, jadi setelah itu saya kembalikan ke dia. Menurut kamu nak, dengan kamu tidak mengerjakan tugas dari ibu, apakah
Jadi nak, menurutmu dengan kamu tidak mengerjakan tugas, pasti kan nilaimu kan akan rendah. Apa solusinya? Apa yang bisa kamu buat? Bagaimana cara kamu mengatur biar tugasmu selesai, pekerjaanmu juga selesai, gitu. Nah, ketika saya dekati si anak satu jawabannya, Bu, saya berjanji saya akan memanajemen waktu saya. Jadi Bu, pulang sekolah saya langsung mengerjakan tugas yang Ibu beri, baru saya Bu bekerja membonceng. Itulah bahasa dia. Nah, jadi dari situ kan saya Bu, dengan seperti ini saya merasa berarti Bu memang perhatian sama saya. Dia bilang, ya Mem Puji pun seperti itu juga. Dari siswa-siswa yang kami wawancarai, dari siswa-siswa yang kami tanyakan, yang kami lakukan segitiga restitusi. Apa masalah si anak? Kenapa si anak tidak mengerjakan tugas? Atau kenapa si anak terlambat seperti itu? Karena memang ada 5 kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Makanya terkadang mereka itu melakukan kesalahan tadi. Jadi tugas kita itu adalah merestitusinya, bukan menghakimi. Oh, kok salah? Ambil cangkul, masukkan pasir ke dalam itu ya, ditimbun. Nah, itu. Dulu saya seperti itu juga. Mungkin setelah saya belajar ini, nanti kalau Alvin lulus CGP angkatan ke-6 saya rasa jadi itu tidak boleh Bapak. Makanya memang benar seperti dikatakan yang Puji, kasta terendah itu yang menghukum. Karena kejam kali kesannya kita. Karena nggak ada orang yang orang itu pasti berbuat salah. Nggak ada orang yang benar di dunia ini. Setiap orang pasti mempunyai kesalahan. Sedangkan kita salah, apalagi siswa. Iya kan Bapak Ibu? Makanya kita intinya di dalam restitusi ini kita tidak boleh menghakimi, menjudge si anak, menghukum si anak, itu tidak boleh. Yang perlu kita lakukan, kita dekati. Pertama kita tanya, apa rasanya nak? Kenapa kayak gitu nak? Apa yang tidak terjadi dari si anak ini? Nah, dia pasti ngasih saran, dia pasti ngasih solusi. Dia pasti ngasih alasan yang masuk akal. Nah, ketika dia ngasih alasan itu, dia pasti berjanji dengan diri dia sendiri, bukan pas sama kita. Artinya dia berjanji memang mau merubah diri dia ke arah yang lebih baik tanpa paksaan dari kita sebagai guru, kepala sekolah, BP, kesiswaan. Jadi itu yang kita tekankan. Jadi si anak itu kita panggil, tujuannya biar si anak itu sendiri yang mencari solusinya. Si anak itu sendirilah yang meyakinkan ke dalam dirinya kalau mereka itu akan merubah dirinya sendiri. Bukan paksaan dari kita, orang tua ataupun guru-guru, tapi si anak. Ya Bapak Ibu. Nah, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Jadi tujuannya di sini supaya murid yang tadinya merasa bersalah, murid yang tadinya dia gagal, murid yang tadinya kita anggap punya kesalahan yang fatal seperti itu, dia menjadi lebih positif terhadap dirinya. Artinya dia itu lebih kuat. Oh, udah diselesaikan kok tadi sama ibu itu, sudah diselesaikan kok tadi sama wali kelas seperti itu. Nah, pada tahapan ini kita ketika memanggil guru, ketika memanggil siswa, kita boleh mengatakan berbuat salah itu manusiawi. Jangankan kamu, ibu aja pun terkadang punya salah, kan gitu. Kita kan merasa, kita tarik diri kita. Ketika si anak bersalah, apakah kita udah benar? Gitu. Nah, kemudian kita juga bisa berkata kepada siswa yang kita panggil atau siswa yang bersalah, tidak ada nak manusia yang sempurna. Semua manusia itu pasti punya salah. Termasuk kamu, termasuk ibu, termasuk semua yang ada di sekolah ini, seperti itu. Jadi ini kalimat-kalimat penguatan kepada dia, biar dia itu tidak merasa down kali terhadap apa yang telah dilakukan sama dia. Atau bahasa lain, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Artinya kita selesaikan dengan mencari solusi. Apa solusinya? Kenapa dia terlambat seperti saya katakan tadi, yang saya panggil siswa saya, dia menyampaikan solusinya bagaimana saya manajemen waktu. Itu solusi dari si anak yang saya lakukan penimbasan yang kemarin kami buat. Atau kita juga bisa mengatakan, kalau kamu menyalahkan dirimu atas kesalahan yang kamu buat, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Jadi maksud saya kalimat-kalimat inilah penguatan-penguatan kepada si anak biar dia itu merasa
tidak terlalu down kali terhadap kesalahan sama dia. Itulah kira-kira bahasa yang bisa kita gunakan ketika kita menstabilkan identitas terhadap siswa yang melakukan kesalahan. Jadi dia kita panggil, baru kita tanyakanlah dengan kata-kata ini. Gitu. Semua orang punya salah, nak. Bukan kamu aja punya salah. Ibu pun punya salah. Semua kita punya salah di sekolah ini. Cuman ibu di sini tidak ada niat menghakimi. Ibu cuma mau mencari solusi atas apa yang telah kamu perbuat. Kenapa kamu datang terlambat? Itu dia Bapak Ibu. Jadi tujuannya kita hanya mencari solusi, tidak menghakimi. Itulah restitusi. Nah, yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah seperti yang saya katakan sebelumnya. Pada tahapan ini, itu bertujuan untuk membantu murid mengenali kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Seperti saya contohkan tadi, ada satu siswa saya tidak mengerjakan tugas. Saya tanya, ternyata dia itu alasannya tidak mengerjakan tugas dari saya karena dia bekerja. Berarti dari 5 kebutuhan dasar, mereka itu kan ada yang tidak terpenuhi dari si anak. 5 kebutuhan dasar dengan dia yang bekerja sepulang sekolah, kalau menurut saya dia itu ada kebutuhan bertahan hidupnya yang kurang mungkin, makanya dia harus bekerja mungkin, gitu kan? Mungkin dia mencari tambahan untuk jajannya, mungkin seperti itu. Jadi itu yang saya tangkap. Kenapa anak itu tidak mengerjakan tugas dari saya, dia harus bekerja? Oh mungkin kebutuhan bertahan hidupnya yang harus diperjuangkannya, mungkin seperti itu. Itu yang saya lakukan. Nah, kita dapat bertanya kepada si anak menggunakan bahasa, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya lagi kan? Artinya si anak itu sesudah dia bersalah, kita menekankan kepada dia. Apakah kedepannya dia bakal bersalah lagi? Apakah kedepannya dia akan melakukannya lagi? Setelah kita lakukan restitusi, seperti itu. Kemudian, ini saya tekankan tadi, kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukannya. Artinya si anak yang kita panggil, nak, kenapa kamu gak siap tugasmu, nak? Iya bu, saya bu, gak siapkan tugas karena saya kerja. Itulah alasan si anak. Jadi pada fase yang kedua, validasi tindakan yang salah, yang saya tangkap dari siswa yang saya wawancarai, alasan mereka itu karena bekerja. Validasi tindakan dia yang salah itu karena dia bekerja, tidak bisa mengatur waktunya untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Seperti itu. Dan setelah dia melakukan kesalahannya, dia berjanji, iya bu, saya akan pandai mengatur waktu, saya akan manajemen waktu saya di pulang sekolah, saya kerjakan tugas saya dari ibu dulu, baru saya kerja bu. Itulah bahasanya. Jadi langsung saya tanya, apa kamu yakin nak, kamu sudah melakukan itu nanti, kamu akan menjalankan keyakinan yang udah kamu buat? Saya tanya kayak gitu. Dengan kamu mengatur waktu, apa mungkin kedepannya kamu gak mengerjakan tugas lagi? Dia jawab, iya bu, saya insya Allah saya akan berusaha mengatur waktu saya. Nah berarti kan dia yang berjanji dengan dirinya sendiri, bukan saya yang menyuruh. Makanya saya tanya sama dia, keyakinan itu yang udah kamu sepakati, yang udah kamu buat, berarti kamu yang harus melaksanakannya tanpa paksaan dari saya. Nah seperti itu. Yang ketiga, ini lanjut bu. Nah itu tadi yang masalah menanyakan keyakinan. Setelah ada solusi dari si anak, dia yakin solusi yang dia berikan itu dia yang menghandle sendiri, dia yang membuat, dia yang menjalankan, dia yang akan menghandle apa masalahnya setelah dia lakukan keyakinan. Satu yang perlu kita ketahui, keyakinan di sini yang perlu itu ya si anak yang buat, bukan kita yang buat. Setelah si anak buat keyakinan, baru kita tekankan. Apakah kamu yakin nak? Kamu gak akan kayak gitu lagi. Kamu siapkan kerjaan rumahmu, tugasmu. Iya bu, saya janji bu. Karena kita sudah melakukan pendekatan sama dia. Karena kita itu sudah, dia merasa kita itu udah gak kayak guru sebenarnya. Dia menganggap kita itu lebih kepada seorang guru, sudah seperti orang tuanya. Karena kita kan gak menjudge dia. Kita gak pernah marah-marah sama dia. Tapi dia kita panggil, gitu. Bukan kita hukum diri di bawa bendera, nggak siap tugas, gitu kan? Ada lagi nanti bersihkan kamar mandi, kadang iya kasihan kalau dipikir-pikir. Kadang kan kita nggak tahu. Setiap anak itu kan kebutuhannya berbeda-beda. Ada nanti yang seperti ini, ada yang seperti ini. Karena setiap anak itu pasti berbeda-beda. Sama seperti kita. Kebutuhan kita tuh berbeda-beda.
yang kita penuhi dari 5 kebutuhan dasar. Oke? Oke. Ya, sekian dari kami. Nah, ini kami kemarin waktu Loket Karya 0 di Singapura, Bapak Ibu. Pada saat itu kami LK0 di Singapura. Nah, di sini kami banyak dapat ilmu Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu tahu guru fisika seperti apa. Kalau sudah marah, dulu saya marah semarah-marahnya sama mereka itu, saya tarik jambang kalau yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu nanti mau saya hukum. Tapi setelah saya ikuti yang namanya CGP ini, saya jadinya apa ya, refleksi diri. Oh, berarti selama ini kejam kali ya. Oh, berarti ini selama ini salah gitu kan. Oke, gitulah dibawa kan gitu. Jadi itulah maksud saya dan teman-teman mengajak Bapak Ibu, ayo kita sama-sama biar menjadi guru yang lebih baik lagi, guru yang berkompeten, guru yang jangan kita berada di posisi terendah ya Mem, hanya menghukum dan menghukum seperti itu. Jadi kami berharap Bapak Ibu seperti yang saya sampaikan di awal, kami tetap akan mendukung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu memang butuh bantuan, kami siap mendukung Bapak Ibu. Karena saya yakin kalau Bapak Ibu sudah menanamkan budaya positif, insya Allah sekolah kita ini nanti akan menjadi sekolah yang berkompeten pastinya. Apa perjalanan? Masih ada pertanyaan, Woy? Ya, sebentar bos. Dari saya ilmu, terus dari ngedit video buat YouTube yang dasarnya kami itu sebenarnya rada-rada nggak ngerti gitu buat YouTube ya Pak Toba ya. Karena kita disuruh buat demonstrasi atau elaborasi di dalam pengibasan nanti. Jadi kami lebih tahu bagaimana menggunakan aplikasi Canva, cara edit video, ya lebih banyak lah ilmu yang kami dapat pastinya Bapak Ibu. Kita bertemu orang hebat seperti Kak Toba. Sebelumnya kita nggak kenal siapa Pak Toba, makanya tetangga kita Pak Toba. Jangan lupa Pak Toba. Ada fasilitator yang memfasilitasi kami, memberikan banyak Siap. Jadi Bapak Ibu itulah perjalanan kami selama kami sudah menjadi CGP. Masih panjang Bapak Ibu perjalanan kami. Ada sampai di LK 3 ya, sampai di bulan 8 kalau saya tidak salah. Jadi maksud kami membuat seperti ini supaya kita itu tetap kompak. Karena kami berempat, kami kompak. Tugas ngerjain penimbasan sampai ngerjain tugas itu kadang makanya kami buat grup sendiri, tujuannya itu tadi untuk ngerjain tugas sebenarnya. Jadi kami di situ saling berkolaborasi Bapak Ibu, saling berkolaborasi mengerjakan tugas, mengerjakan modul-modul seperti itu. Jadi kami tetap kompak solid dalam satu CGP di SMK Negeri 1 Saipayang. Jadi saya harap Bapak Ibu ke depannya seperti yang dikatakan Bapak kepala sekolah, bukan cuma 4 Bapak Ibu. Kan kita udah kirim ya Bapak Ibu surat edaran bahwa angkatan ke-6 sudah dibuka. Jadi kami harap jangan hanya 4. Jadi nanti di angkatan ke-6 kalau bisa itu semua lulus Bapak Ibu. Ya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada 4 pemateri yang telah memaparkan materinya pada hari ini, yaitu ada Pak Jasina, Bu Santi, Bu Siti, dan Tem Puji. Terima kasih untuk pemaparan materinya yang luar biasa pada hari ini. Mudah-mudahan ini dapat berguna bagi kami. Kemudian masuklah kita kepada acara
mana jika ada Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilakan dengan segala hormat. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Ya, silakan Pak Arifkan, silakan Pak Arifkan. Diri lah Pak. Berdiri Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan pada sesi tanya jawab ini. Kemudian terima kasih juga kepada kawan-kawan CKIP yang sudah lulus. Mudah-mudahan kami semua bisa menyusul nantinya. Amin. Salah satunya adalah dengan doa itu. Kemudian yang saya mau tanyakan simpel aja sebenarnya Pak. Di Mas CGP itu tadi ada kalimat menghamba pada murid. Apa maksud menghamba pada murid? Satu, yang kedua ada 5 kebutuhan dasar manusia, ya kan? Termasuk siswa. Karena siswa juga manusia seperti yang disampaikan oleh Pak Denny tadi. Bagaimana lah kita cara memenuhi? Kalau misalnya nih di rumah siswa itu kurang kebutuhan yang 5 itu, misalnya kurang 2 atau kurang 1. Bagaimana cara kita seorang guru untuk memenuhi kebutuhan yang sama bagi siswa itu? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Pak Arifkan atas pertanyaannya. Selanjutnya kami juga memberi kesempatan kepada Bapak Ibu yang lain, mana tahu ada yang ingin bertanya. Kami masih membuka satu sesi pertanyaan lagi. Yang mau bertanya kami persilakan Bapak Ibu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita kembalikan dulu ke para pemateri biar dijawab oleh pertanyaan Bapak Pak Arifkan tadi. Kepada Ibu Puji tadi ya, pertanyaan Pak Arifkan tadi, kalau nggak salah saya itu adalah materi yang disampaikan oleh Mem Puji ya, tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, kepada Mem Puji, saya persilakan dengan segala hormat untuk menjawab pertanyaan dari Pak Arifkan. Oke, Bu Nisa, saya ambil alih. Nanti Mem Puji akan menambahin. Ya, karena tadi belum mendengar, nggak jelas ya Bu. Nah, oke. Sebenarnya Pak itu berhamba ya Pak ya. Berhamba pada siswa itu, dengan kata lain itu Pak, kita berpihak kepada siswa. Kita itu pendekatan kepada siswa, itu bahasanya Pak. Jadi bukan maksudnya berhamba itu seperti antara kita dengan Tuhan, tidak Pak. Itu cuma bahasa lain lah Pak, seperti itu. Jadi yang dikatakan berhamba kepada siswa itu, kita itu melakukan pendekatan kepada siswa. Seperti yang saya lakukan tadi, kita melakukan pendekatan dengan menerapkan segitiga restitusi tadi. Itu maksud berhamba Pak ya. Kita melakukan pendekatan kepada siswa dengan memanggil siswa, menanyakan apa masalahnya, kemudian kita tanya kenapa berbuat seperti itu, dan kemudian mencari solusinya seperti itu. Itu yang dimaksud berhamba kepada siswa. Habis itu tadi masalah 5 kebutuhan dasar itu Pak. Kalau menurut kami sebenarnya itu Pak beranjak dari rumah Pak. Karena pendidikan pertama seorang anak itu tetap di rumah Pak. Jadi cara kita itu adalah kita dapat berkolaborasi dengan orang tua Pak. Kita dapat melakukan temu kepada orang tua siswa seperti itu. Kenapa si anak seperti ini Bu? Bagaimana anak ibu di rumah seperti itu Pak? Jadi tetap kita nggak akan bisa berdiri sendiri mendidik si anak tanpa bantuan dari orang tua. Karena sama aja kalau kita sudah mendidik si anak tapi di rumah dia kurang pendidikan yang diberi sama orang tuanya, sama aja kita itu seperti berdiri setengah tiang seperti itu Pak. Jadi yang kami lakukan itu kami biasanya itu melakukan kolaborasi dengan orang tua. Karena setiap anak permasalahannya pasti berbeda-beda. Setiap anak itu bakatnya pasti berbeda-beda. Jadi untuk menumbuhkan minat dan bakat si anak tadi, kami lakukan kolaborasi dengan orang tua. Setelah kami lakukan kolaborasi atau pemanggilan orang tua Pak istilahnya kalau kita di sini, baru kita tahu, oh si anak seperti ini, minatnya di sini begitu. Lalu anak yang satu, oh minatnya seperti ini. Jadi tugas kita itu mendorong si anak seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya Pak Toba. Di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang kita itu mendorong si anak bagaimana minat dan bakatnya ini harus tetap digali sama dia Pak, seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah kita tetap berkolaborasi dengan orang tua bagaimana 50 dasar si anak ini
dari saya. Jika ada yang mau ditambahkan, saya persilakan kepada rekan saya. Terima kasih. Oke, baik, Bu Siti, terima kasih. Untuk selanjutnya jika ada dari CGP yang mau menambahkan. Sedikit Dari menambahkan pertanyaan Pak ya, Rikan, silakan. tadi pertanyaan Pak Rikan itu menghamba pada murid itu sebenarnya bukan ibaratnya yang membuat ini diambil dari apa namanya dari Ki Hajar Dewantara. Ini apa namanya buku ya? Nah, buku yang memang selama ini sudah lama tertumpuk dan tidak pernah terbuka begitu. Jadi digali kembali. Ini memang dari sinilah diambil cikal bakal Merdeka Belajar ini. Dari Ki Hajar Dewantara ini di kitabnya itu ada bahasa menghamba pada murid. Jadi ini memiliki sejarah, nanti bisa Bapak Ibu buka di YouTube mengapa Ki Hajar Dewantara mengatakan menghamba pada murid. Jadi kita sebagai guru, sebagai pelayan, seperti ibarat sebuah petani, ya kan? Kita sebagai petani, kita tidak bisa ya menanam padi mengharapkan panennya itu kedelai, kacang kedelai atau kacang tanah. Atau kita menanam kelapa, ya kan? Yang tumbuh ibaratnya kita mengharapkan panen jagung. Tidak. Jadi setiap anak itu memiliki keberagaman, ya kan? Kita hanya bisa Bapak Ibu memberikan pupuk, ya kan? Merawat ini tanaman ini supaya tumbuh subur, supaya tumbuh dan berhasil. Namun kalau kita mengarahkan anak itu kau harus jadi seperti ini, kau harus jadi seperti ini, kau harus jadi seperti ini, tidak bisa. Jadi kita hanya menghamba kepada anak, artinya kita sebagai pelayan, sebagai guru yang berpihak kepada murid, menjunjung tinggi kebutuhan tertinggi di dalam sekolah hanya kebutuhan dari anak, bukan kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Begitu maksudnya. Jadi itu yang bisa saya tambahkan. Mungkin ada teman-teman yang lain menambahkan. Kalau ada, kita lanjutkan. Oke, bagaimana Pak Rikan? Apakah Bapak sudah puas mendengar jawaban dari Bapak CGP yang di depan ini? Terima kasih atas jawabannya. Bukan kalau di rumah mungkin Pak Alfi yang puas, tapi kalau di sekolah kita semua dipuaskan sama Pak Ciki. Kalau di rumah Bu Rijaya yang dipuaskan sama DS, di sekolah kita semua yang dipuaskan. Terima kasih untuk pertanyaan Pak Rikan. Sudah dijawab. Ya, tadi yang saya tangkap yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi bagaimana kalau ada salah satu kebutuhan tadi tidak terpenuhi? Itu tadi sudah dijawab oleh Bu Siti. Terima kasih untuk Pak Rikan. Selanjutnya kita buka sesi kedua. Apakah ada lagi yang bertanya Bapak Ibu? Bukaban Bonisa. Iya, terima kasih Bu Kaban. Silakan bukakan pertanyaannya. Begini ya, menurut modul kan kita itu budaya positif, menanamkan budaya positif ya. Untuk menanamkan budaya positif itu kan kita terapkan kepada siswa kita. Sebelum kita menerapkan budaya positif ini ke siswa, tentu sendiri kita harus memperbaikan diri untuk diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri tidak baik, gimana kita bisa membudayakan positif ini? Untuk CPG mungkin CGP ya. Mungkin ini sebagai tugas bagi Bapak ataupun Ibu yang untuk kami yang belum ikut serta ya. Karena kita sendiri ini masih berpisah, belum lagi bersatu ya. Walaupun kita di dalam wadah SMK. Jadi bagaimananya gurunya dulu disadari. Ini saya sendiri bagaimana cara kita ini bersama guru ini disadari untuk membudidayakan budaya positif itu. Begitulah pertanyaan yang saya berikan kepada Ibu CGP. Semoga kita ini bisa maju bersama di SMK ini, biar sama-sama belajar. Oke, disiplin ya, disiplin dan belajar. Oke, terima kasih Bu Kaban atas pertanyaannya. Bagaimana Bapak Ibu calon guru penggerak, apakah mau ingin langsung dijawab pertanyaan Bu Kaban tadi? Bagaimana cara kita untuk menyadarkan guru dalam membudidayakan budaya positif tadi sesuai dengan tema materi kita pada hari ini? Bagaimana Bapak Ibu langsung dijawab? Silakan Bu Santi. Terima kasih. Saya di sini mencoba menjawab pertanyaan Bu Kaban ya, bagaimana caranya kepada kami dan terutama yang kalian CGP yang Pak Orang ini supaya bisa menyadarkan atau membantu rekan-rekan yang lain supaya disiplin seperti itu ya. Sebenarnya kalau kita sendiri Bapak Ibu, kita kan sudah sebagai seorang guru. Bantulah kita ini sebagai
contoh, teladan, panutan. Saya yakin dan percaya itu semua ada di dalam diri kita masing-masing. Tanpa adanya paksaan atau dorongan dari orang lain pun pasti itu sudah ada. Jadi saya rasa muncullah motivasi intrinsik dalam diri kita masing-masing. Gak mungkin selama kita bekerja kita bermalas-malasan, kemudian tidak disiplin, sering terlambat. Apa mungkin sampai tua kita seperti itu? Kan tidak. Jadi muncullah motivasi intrinsik itu supaya kedepannya kita menjadi lebih baik. Jadi kita bersama-sama di sini berkolaborasi. Kami tidak merasa kami paling baik sekarang, tidak. Kami juga belajar. Tapi apa yang kami pelajari ini kami beritahu kepada Bapak Ibu, kami tuntaskan. Jadi sama-sama kita berkolaborasi di sini, menciptakan budaya positif. Jadi mulai dari diri sendiri memang. Jadilah teladan, contoh, supaya apa? Teman-teman juga bisa mencontoh yang baik-baik, siswa juga demikian. Jadi kita jangan memberikan hal negatif, kasih contoh dulu yang positif. Contohnya seperti apa? Misalkan tepat waktu, kemudian memberikan pembelajaran yang inovatif, yang menyenangkan. Tidak hanya gurunya saja berceramah di depan, tetapi siswanya tidur di belakang. Tetapi libatkan siswanya seperti itu. Gunakan metode-metode pembelajaran yang bervariasi. Gunakan media pembelajaran, misalnya menggunakan PowerPoint atau menggunakan media gambar. Apalagi yang untuk khusus guru produktif, ajak ke laboratorium, praktikum. Jangan hanya menyampaikan materi saja seperti itu. Jadi munculkan saja dulu motivasi dari dalam diri kita masing-masing. Jika memang tidak ada, saya yakin tidak mungkin tidak ada. Kita sudah menjadi guru di sini sudah beberapa tahun, ya kan? Sudah hampir 7 tahun, 8 tahun ya Bapak Ibu. Saya yakin sudah ada motivasi seperti itu. Hanya perlu ditingkatkan dan dikembangkan. Jangan anak-anak ayam. Hari ini disiplin, besok udah malas lagi seperti itu. Harus ada progresnya, ya. Menjadi konsisten dia. Jangan menurun, nanti naik lagi, menurun lagi. Jadi jangan seperti itu. Harus konsisten dan harus semangat seperti itu. Mungkin teman yang lain yang mengatakan. Ya, baik, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Santi. Selanjutnya jika ada yang ingin menambahkan jawaban dari Bu Santi tadi, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu Husna Kabaran telah memberikan pertanyaan tadi. Nah, jadi budaya positif ini bisa kita terapkan sama seperti ketika kami awal mempelajari modul itu pasti ada mulai dari diri. Itu pasti. Sebelum kita mempelajari modul-modul itu akan ada mulai dari diri. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu kodrat kita sebagai guru itu, ya kan, kewajiban kita. Nah, jadi supaya kita bisa melakukan peran kita sebagai guru, ya kan? Peran kita sebagai guru bagaimana, ya kan, disiplin dan sebagainya. Nah, jadi jangan kita contoh yang apa ya? Ini kan kebanyakan kita dia aja nggak masuk, ini nggak di sini, dia aja enak aja, dia nggak masuk. Harusnya dicontoh itu yang baiknya, gitu kan? Kebanyakan kita kebalikannya. Jadi mulai saat ini, mulai sekarang ini, ayolah teman-teman. Jangan seperti kata Bapak Kepala Sekolah, jangan merendahkan diri kita sendiri, jangan kan honor, jangan seperti itu jadi doa loh. Itu Bapak Ibu itu jadi doa gitu kan. Saya sering setiap lihat nama Pak Jastima ada GR-nya itu saya sering selawatin gitu. Saya selawatin, kenapa sih aku nggak bisa? Jadi saya berusaha itu jadi motivasi, jangan jangan jadi dia kan udah ini, dia kan jangan seperti itu Bapak Ibu. Dia bisa kenapa kita tidak gitu kan? Nah, jadi inilah saatnya sekarang. 2022 ini adalah tahun perubahan bagi kita semua. Bapak, saya di sini sudah menganggap Bapak Ibu di sini sudah semua CGP angkatan 6. Saya sudah menganggap karena saya yakin Bapak Ibu pasti bisa. Nah, belum masuk situ saja Bapak Ibu sudah mulai belajar nih, sudah kita imbaskan budaya positif dan sebagainya. Apalagi ketika Bapak Ibu nanti benar-benar masuk menjadi CGP angkatan 6. Wah, ini sekolah pasti sangat luar biasa. Jadi, ayo kita semangat, jangan mentang-mentang sekolah pelosok, honor dan sebagainya itu nggak ada lagi yang berasa. Sekarang semuanya sama ya, di masa pemerintah, di masa pendidikan itu semua sama. Jadi pertanggungjawaban kita itu bukan hanya pada anak didik siswa, pada diri kita, tapi juga pada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang paling penting ya. Jadi budaya positif ini saya yakin dan percaya pasti bisa kita terapkan di lingkungan kelas dan di lingkungan sekolah kita ini. Dan saya yakin kita bisa sama-sama berkolaborasi, ya kan, saling belajar. Nanti kalau misalkan kami memberitahu, jangan ada kata-kata tersinggung, ya kan Bapak
sharing gitu, kita hindarkanlah penyakit hati, penyakit tersinggung, ya kan Bapak Ibu. Saya pelajari itu di PPG loh Bapak Ibu. Jadi PPG itu kami nggak pernah bertatap muka, tapi ketika satu orang menegur Bapak Ibu salah gini, saya senang gitu, positif, tanggapannya selalu positif ketika orang menegur kita gitu. Jadi kemauan belajar, meningkatkan diri, motivasi diri itu harus kita pelajari. Jadi jangan ada ketika kalau kayak gini, tahu kok paten kali, nggak usah ada hal-hal seperti itu. Kita luaskan aja hati kita Bapak Ibu, kita luaskan aja, kita anggap semuanya positif ya kan. Mudah-mudahan nggak ada hal-hal yang susah saya rasa, dan ini akan bisa kita jalani sama-sama dan hasilnya insya Allah bakal memuaskan. Terima kasih atas penjelasan dari pertanyaan Bu Kaban. Terima kasih partisipasinya dan jawabannya kepada Bapak Ibu calon guru penggerak yang telah menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Nah, tadi ada pun pertanyaan dari Bu Kaban, yaitu bagaimana cara menyadarkan guru-guru yang lain untuk membudidayakan energi positif. Nah, jadi beberapa rangkaian jawaban dari Bu Santi, Bu Puji adalah bahwasannya yang pertama itu kita harus memunculkan motivasi dari dalam diri kita dulu ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita harus berkolaborasi, kemudian menjadi contoh yang baik buat teman-teman yang lainnya, dan tetap harus menerapkan disiplin dari dalam diri kita dulu. Oke, baik, terima kasih. Kemudian apakah ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Sesi ketiga atau kita buat penutup aja langsung? Masih ada yang bertanya? Oke, baik. Untuk sesi ketiga kami masih membuka pertanyaan. Silakan ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, yaitu Bu Desi. Sebenarnya titipan pertanyaannya Bu ya. Oke, silakan Bu. Oke, gini ya Bu ya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita menumbuhkan sikap motivasi diri dan kesadaran kepada para peserta didik yang motivasi dirinya itu sangat kuat? Dan Pak Abi? Iya. Iya. Contohnya maksud kami si Saiful. Saiful itu apa tadi? Ini si Saiful. Kami mau jangan Jadi ya jangan kedepannya jangan kita secara jangan maksudnya gini, jangan secara lisan saja kita menyampaikan. Dan kita contohnya ini, tak kasihan kau nih orang tua kau, udah capek-capek mencari duit, kami tak mau langsung action kalau bisa gitu, sampai mereka itu timbul ada kesadaran diri mereka. Gitu. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya Bu Desi. Nah, sekarang persilakan untuk Bapak Ibu CGP yang ingin menjawab pertanyaan dari Bu Desi, yang bagaimana cara menumbuhkan rasa motivasi bagi siswa yang memiliki kurangnya motivasi dalam dirinya. Silakan Bu. Iya, terima kasih sebelumnya Bu Desi atas pertanyaannya. Pertanyaan tadi bagaimana cara menumbuhkan motivasi diri dan kesadaran siswa ya Bu Desi? Iya, kalau menurut kami kita tetap satu fokus, kita tetap harus berpihak kepada si anak, kita tetap harus memberikan perhatian yang lebih kepada si anak. Sama seperti tadi yang saya sampaikan, kita tetap melakukan restitusi kepada si anak. Jadi si anak kita panggil istilahnya. Jadi bukan cuma kita seperti dikatakan Pak Alpi, kamu begini nggak kasihan sama orang tua, tidak. Jadi kita panggil si anak, 4 mata kita ketemunya Bu, gitu. Nah, misal si Saiful kasusnya apa? Misal dia cabut ya Bu Desi ya, atau dia terlambat seperti itu ya Bu Desi. Kalau kami, menurut kami akan memanggil anak yang namanya si Saiful tadi. Terus kami lakukan jumpa 4 mata sama dia. Saiful, kenapa kamu terlambat nak? Jadi kita itu Bu, bahasanya itu udah lemah lembut lah istilahnya sama dia. Udah nggak bahasa dengan kasar-kasar lagi, karena mungkin tipe anak ini seperti itu. Mungkin dia kurang kasih sayang dari orang tuanya seperti itu Bu. Jadi si Saiful ini kita panggil, kita dekati gitu. Baru kita lakukan praktek restitusi tadi. Kita tanya dia 4 mata, kenapa nak? Apa masalahmu nakku? Kan gitu kira-kira. Apa yang menyebabkan kamu kayak gini, terlambat? Dia pasti kalau kita bagus-bagus ngomong sama anak, pasti si anak ini nanti pun akan bagus jawab sama kita. Karena dia merasa kita itu sudah perhatian kita tuh lebih sama dia. Gitu. Jadi kita panggil si anak, dan si anak ini tadi pasti akan memberikan alasan yang masuk akal, yang menurut dia itu sudah sangat diperhatikan seperti itu. Setelah kita praktekkan nanti tiga tahapan segitiga restitusi tadi, yang pertama kan kita menstabilkan identitas. Nah, kita kan bertanya sama si Saiful, kenapa kamu seperti ini nak? Gitu kan. Karena ibu manggil Saiful bukan untuk menghakimi, bukan untuk menyalahkan Saiful, bukan untuk menghukum Saiful atas
Saiful di sini mencari solusi biar Saiful itu ke depannya jangan seperti itu. Jangan lagi terlambat, jangan lagi lawan guru ya nak, kan gitu. Kita panggillah dia 4 mata. Baru yang kedua, si Saiful kan pasti dia punya alasan. Cemana lah Bu, nggak terlambat. Kadang Bu nggak ada kendaraan. Atau kadang gurunya Bu di kelas ngebosankan, monoton mungkin cara menjelaskan gitu kan. Atau marah-marah aja Bu gurunya, mungkin seperti itu alasannya. Pasti banyaklah alasan yang diungkapkan sama si Saiful kenapa dia melakukan seperti itu. Jadi kita sebagai guru menurut kami itu tetap satu, kita tetap panggil si anak, kita bicara 4 mata sama si anak. Jadi dia merasa itu kasih sayang kita itu lebih kepada dia, kita dekati, kita rangkul si anak, baru kita praktekkan segitiga restitusi tadi Bu gitu. Nah setelah kita lakukan tadi kenapa dia seperti itu, apa alasan dia, dan bagaimana solusinya, kan si Saiful sendiri nanti yang akan mengutarakannya. Karena dia itu yang membuat sendiri keyakinannya, dia sendiri yang membuat bagaimana dia berubah menjadi lebih baik. Dia sendiri yang akan merubah bagaimana budaya positif yang akan diterapkan dia dari dalam dirinya gitu. Nah artinya solusi yang dikasih sama si Saiful, dia menerapkan budaya positif tadi memang dari dalam dirinya, bukan karena paksaan kita, bukan karena jangan kayak gitu nanti ya, bukan gitu loh. Karena memang dia sendirilah yang mengasih solusi. Iya Bu, kedepannya nggak kayak gitu lagi Bu. Cuman kan Bu udah senang Bu Ibu perhatikan gitu Bu. Karena yang kami panggil itulah bahasa mereka yang kami tangkap gitu. Bu senang kali lah Bu perhatikan kayak gini. Jadi kami Bu merasa guru itu nggak cuma marah-marah aja. Rupanya guru itu ada yang Bu yang perhatian kayak gini. Itu bahasa dia Bu. Jadi kalau menurut kami pertama kita tetap melakukan pendekatan. Panggillah si anak Bu 4 mata. Bicaralah sama dia dalam satu ruangan tertutup. Tapi jangan di depan teman-temannya ya Bu ya. Coba dia jumpai ibu sama dia, ibu tetap bicara 4 mata. Lakukan praktek restitusi. Mungkin ketika kita merangkul si anak, mungkin si anak tadi akan merasa, oh kebutuhan dasar dia itu setidaknya dari 5 itu ada yang terpenuhi dari beberapa kebutuhan dasar tadi Bu. Seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Bu Siti atas penjelasan dari pertanyaannya Bu Siti. Terima kasih akan kita coba. Oke, terima kasih. Yang ada pun tadi pertanyaan dari Bu Desi yaitu bagaimana cara menumbuhkan motivasi diri siswa yang kurang memiliki kesadaran diri. Nah, tadi yang sudah kita dengar bersama-sama yaitu intinya kita sebagai guru itu harus memberikan perhatian dengan cara yang lebih kepada siswa tersebut. Kemudian kita panggil, kita buat ilmu pendekatan, kemudian kita tanyakan secara 4 mata apa masalah siswa tersebut. Nah, jadi terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bu Siti, calon guru penggerak atau keempat. Baik, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Atau kita ke kritik atau saran? Boleh? Yang membangun kritik atau saran? Sudah? Habis kira-kira? Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri undangan kami. Kemudian semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri pada hari ini, para calon guru penggerak angkatan keempat Kabupaten Asahan dari SMK Negeri 1 Sekepaya, mudah-mudahan itu akan bermanfaat bagi kami. Dan mudah-mudahan kami juga selaku Bapak Ibu guru SMK Negeri 1 Sekepaya yang belum termasuk atau yang belum lulus, mudah-mudahan tahun ini kami bisa masuk menjadi anggota calon guru penggerak angkatan ke-6. Amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.